Assalamualaikum beres, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Tahun 2025 dihiasi oleh antara India dengan Pakistan yang alih-alih masyarakat dunia berempati terhadap korban-korban yang berjatuhan dari kedua belah pihak, media justru malah mewartakan tentang siapa yang menang, tentang bagaimana kecanggihan alutsista dari masing-masing negara, kemudian bagaimana ancaman strategis yang bisa mereka lakukan, dan lain sebagainya. Ya, ini adalah salah satu karakteristik dari negara besar yang berkembang. Jadi kalau negara besar yang berkembang itu biasanya mereka cenderung untuk membolak-balikan fakta alih-alih membesarkan atau mengecilkan. Seperti yang kita ketahui sekarang, misalkan India, betapapun media-media sudah mengetahui bahwa India dikalahkan dalam tanda kutip ya kekuatan militernya oleh Pakistan, tetapi media-media mainstream di India menjelaskan bahwa mereka menang gilang gemilang dan kejatuhan-kejatuhan pesawat jet mereka itu sama sekali tidak dipublikasikan atau dipublikasikan dalam jumlah yang sangat sedikit dan ditutupi oleh begitu banyak pemakluman. Nah, ya salah satu karakteristik dari negara besar yang berkembang memang seperti itu. Bahkan melangkah lebih jauh lagi, ada media-media India yang mewartakan bahwa India belum selesai dengan kejutan yang luar biasa. India masih memiliki senjata yang tidak akan bisa dikalahkan dan tidak bisa diantisipasi oleh Pakistan atau Cina sekalipun atau bahkan Amerika Serikat sekalipun. Karena mereka memiliki kemajuan teknologi yang jauh melampaui zamannya dan itu sudah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Senjata macam apa itu? Simak videonya sampai tuntas baraya karena ini sangat penting termasuk juga untuk Indonesia. Yuk kita mulai. Kalau Baraya pernah melihat UFO dan tidak tahu apa sesungguhnya dia, atau Baraya mempelajari tentang UFO tapi sampai sekarang belum yakin tentangnya, atau bahkan ada di antara subscriber Guru Gembul yang menagih-nagih apakah UFO benar-benar akan ditampilkan tahun 2025, maka India sudah sejak awal memiliki jawabannya, bahwa UFO itu sebenarnya adalah buatan India yang mereka sebut sebagai Wimana atau Wilmana atau Wilamana atau Vivanas. Wimana itu apa? Wimana itu adalah benda cakram terbang buatan orang-orang India di masa lampau dan sudah digunakan oleh dewa-dewi mereka sejak puluhan ribu tahun yang lalu. Kalau misal Baraya mengecek cerita Ramayana atau mengecek cerita Mahabharata atau ada dalam beberapa epos yang dimiliki oleh orang-orang Jain, di situ kaya sekali dengan cerita-cerita tentang Wimana. Wimana misalkan dikabarkan adalah kendaraan dari banyak dewa. Salah satunya adalah Dewa Kubera, dewa kekayaan, yang dalam satu konflik melawan Rahwana, dia dikalahkan, kemudian Wimananya diambil oleh Rahwana. Jadi kisah Rahwana menculik Dewa Sita ke Alengka dan seterusnya, itu menggunakan Wimana. Begitu kurang lebihnya. Atau misalkan dalam cerita epos Mahabharata juga ada yang seperti itu. Bahkan dalam cerita-cerita Jain itu bentuk penggambarannya sangat-sangat detail. Emang bagaimana bentuk penggambarannya? Ya sebenarnya tidak ada yang konsisten. Kalau misalkan Baraya lihat cerita-cerita, ada beberapa versi terkait dengan Wimana. Ada yang mengatakan dia itu berbentuk seperti perahu, tetapi diterbangkan oleh burung-burung. Ada, bahkan reliefnya ada, lukisannya juga ada yang seperti itu. Atau ada juga yang menggambarkan Wimana itu adalah makhluk raksasa berukuran sangat besar dan memiliki sayap. Dan dialah yang menjadi tunggangan bagi dewa-dewi. Begitu. Makanya kan kalau Baraya cek misalkan dalam epos-epos dan cerita-cerita di India, setiap dewa itu kan punya kendaraan, Shiva dengan nandinya gitu ya, kemudian Brahma dengan angsanya dan lain sebagainya. Nah, Wimana ini adalah kendaraan yang umum yang dimiliki oleh dewa-dewa dalam bentuk makhluk berukuran yang sangat besar. Termasuk tafsiran ini juga yang dipakai oleh orang-orang Bali. Jadi kalau orang Bali menggambarkan Wimana, mereka menggambarkan sebagai makhluk berukuran besar yang menyeramkan yang digunakan oleh Rahwana misalkan. Makanya kalau Baraya lihat ogoh-ogoh Bali itu banyak. Ogoh-ogoh Bali itu kadang-kadang juga menampilkan Wilmana gitu ya, atau Wimana. Ada juga tafsiran atau gambaran yang menyebutkan bahwa Wimana itu adalah kendaraan terbang yang berbentuk cakram.
seperti piring terbang. Inilah yang kemudian disangkut pautkan dengan keberadaan UFO yang sampai sekarang masih misterius, tapi banyak pengakuan, banyak laporan yang melihatnya. Atau ada juga wimana yang digambarkan seperti kubah atau limas gitu ya. Ada yang seperti itu. Nah, itu macam-macam bentuknya seperti itu. Nah, pada tafsiran-tafsiran ketiga dan keempat inilah yang kemudian menjadi populer. Bahkan di tahun 2000-an itu media-media di internet itu memberitakan tentang kendaraan kuno dari India yang namanya Wimana. Itu dipelopori oleh seorang ilmuwan yang namanya itu adalah Roberto Pinotti. Dia adalah orang dari Italia yang menjelaskan bahwa Wimana itu adalah kendaraan terbang yang setara atau melebihi kehebatan dari kendaraan-kendaraan terbang di zaman sekarang. Tapi dia ada di masa lampau. Bahkan dia menjelaskan bahwa mesinnya itu sudah menggunakan mesin jet. Begitu. Saya tidak tahu persis bagaimana Pinotti itu mengambil kesimpulan dari sana, tetapi kalau kita lihat dari gambaran-gambaran abad ke-17, abad ke-18, lukisan-lukisan Wimana itu memang nampaknya hanya masuk akal kalau dia itu memiliki mesin pendorong, begitulah. Mesin pendorong yang mungkin lebih mudahnya itu adalah mesin jet gitu. Atau misalkan Dilip Kumar, seorang akademisi di India, itu juga pernah menjelaskan bahwa Wimana itu ada dan menggunakan teknologi bahan bakar ion. Nah, luar biasa. Jadi mereka menegaskan, menjelaskan, memastikan bahwa tradisi ilmu pengetahuan dan teknologi India, apalagi yang kuno-kuno, itu melampaui zamannya. Dan bahkan itu bisa dijadikan sebagai sebuah kebanggaan. Media-media di India, media mainstream bahkan, itu tidak malu-malu untuk menampilkan bahwa kebudayaan India di masa lampau itu adalah Atlantis kuno gitu ya, Lemuria kuno gitu ya. Kemudian mereka juga memiliki teknologi yang sangat luar biasa yang sebagian besarnya sekarang sudah hilang dan tidak diketahui, tetapi ada di satu tempat rahasia sekelompok orang-orang India kuno itu masih bertahan dengan teknologi dan kebudayaannya. Dan mereka kadang-kadang kalau lagi jalan-jalan ketahuan sama orang, itu UFO gitu ya, padahal itu adalah Wimananya India. Begitu. Dan bukan hanya itu, Wimana juga bisa digunakan untuk meluncurkan nuklir. Dalam cerita-cerita kuno itu bisa digambarkan untuk menghancurkan sebuah negara atau sebuah bangsa atau sebuah medan perang dengan api yang sangat besar. Wimana itu. Nah, itu dikembangkan juga dengan bahwa cerita tentang Wimana itu juga adalah cerita tentang perang nuklir atau cerita tentang senjata nuklir. Baraya yang megang internet di tahun 2000-an, 2005-an, 2010-an, tentu saja Baraya lumrah dengan cerita misalkan nuklir di India kuno gitu ya. Nah, cerita perang Mahabharata itu adalah perang nuklir gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena gini Baraya, di Rajasthan India itu ada situs yang cukup misterius. Situs itu penuh dengan sampah radioaktif yang sampai 0,5 meter gitu ketebalannya, itu luar biasa. Dan itu juga sampai menciptakan kerusakan fatal terhadap makhluk-makhluk biologis termasuk manusia yang ada di sana. Yang uniknya adalah bahwa sisa radioaktif yang di situ itu kemungkinan hanya bisa terbentuk gara-gara ledakan nuklir. Tapi ledakan nuklir macam apa yang terjadi? Kemudian di situ juga ditemukan ada beberapa batu yang terbukti meleleh. Sesuatu apa yang panasnya luar biasa sampai batu saja bisa meleleh? Ya, ledakan nuklir. Perkiraannya di situ. Dan ditambah lagi ada beberapa prasasti kuno berusia ribuan tahun yang isinya adalah doa dari orang-orang setempat untuk tidak mengalami lagi dalam tanda kutip ledakan yang sebegitu besar sampai cahayanya saja bisa membutakan mata. Nah, itu kemudian ditafsirkan itu adalah ledakan nuklir. Lalu kapan itu terjadi? Dikaitkan dengan epos Mahabharata. Jadi diperkirakan sekitar 15.000 tahun yang lalu. Karena orang-orang India sebagian itu percaya bahwa cerita tentang Mahabharata itu berlatar 15.000 tahun yang lalu. Ditambah memang lokasinya berdekatan atau bahkan sama. Jadi perang Bharatayuddha itu adalah perang di wilayah Rajasthan sekarang gitu. Nah, dengan data-data mentah mereka kemudian menciptakan sebuah asumsi bersama bahwa ya
cerita perang Mahabharata itu adalah perang nuklir. Apalagi memang dalam beberapa cerita yang dituliskan langsung dalam kitab Mahabharatanya itu digambarkan, misalkan ya, Arjuna menembakkan anak panahnya sampai menciptakan kilatan api yang sangat besar yang membutakan dan bagaimana lah begitu ya. Yaitu kemudian ditafsirkan sebagai Arjuna itu menggunakan nuklir, senjata nuklir untuk menghancurkan lawan-lawan dan musuh-musuhnya. Begitu. Baraya percaya dengan itu semua, ya saya persilahkan Baraya untuk percaya atau tidak percaya. Cuman fun fact-nya adalah bahwa sebenarnya India memang menggunakan Rajasthan itu sebagai lahan uji coba nuklir. Kan India kita ketahui sebagai negara yang memiliki nuklir dan tidak tergabung dalam perjanjian anti nuklir, dan dia juga boleh untuk menggunakannya selama itu di dalam negeri. Nah, dalam negeri yang dimaksud itu adalah Rajasthan. Jadi kalau misalkan di situ ada limbah radioaktif, ya tentu saja cukup masuk akal karena di situ memang tempat latihan nuklir dijatuhkan. Nah, tapi sekali lagi saya tidak mengajak Baraya untuk tidak percaya atau percaya, saya hanya mau retakan saja. Cuman kalau misalkan saya diminta untuk memberikan penjelasan sederhana atas hal ini, maka saya harus memulai dari sebuah klaim bahwa cerita-cerita yang bombastis dan cenderung halusinasi terkait dengan kejayaan di masa lampau itu biasanya muncul dari sebuah negara besar yang miskin atau yang dikalahkan oleh peradaban. Begitu. Dan ini bukan hanya terjadi di India, kita misalkan melihat di Indonesia. Baraya tahu kan, kalau Baraya seumuran dengan saya, maka Baraya waktu kecil itu selalu dikisahkan bahwa orang-orang zaman dulu kita itu bisa terbang, bisa menghilang, kebal terhadap senjata api, kebal terhadap senjata tajam, dan lain sebagainya. Kenapa bisa seperti itu? Karena yang menceritakan kita adalah generasi di mana awal mula kemerdekaan Indonesia dihiasi oleh romantisme tentang nasionalisme. Ketika mereka diwartakan bahwa Indonesia dijajah Belanda 350 tahun, kok bisa selama itu? Dan mereka nampaknya akan menghasilkan kekecewaan. Untuk mengurangi rasa kekecewaan, kemudian mereka menceritakan hal-hal yang bombastis bahwa nenek moyang kita sebenarnya kebal terhadap peluru, nenek moyang kita sebenarnya bisa menghadapi Belanda, nenek moyang kita itu sebenarnya bahkan bisa menggulingkan sebuah tank. Yang jadi masalah adalah nenek moyang kita diadu domba, divide et impera. Bahkan bambu runcing kita itu bisa bobol, menjebol tank baja yang begitu kerasnya. Nah, itu kan narasi-narasi yang sebenarnya justru menunjukkan bahwa kita tuh bangsa yang kalah, besar tapi kalah. Dan karena itu untuk meredakan kemarahan, maka kita menceritakan cerita-cerita halusinasi yang sekarang lagi diperangi oleh pesulap merah begitu. Nah, begitupun dengan India yang tadi kita jelaskan. Atau misalkan kita juga melihat peradaban Islam. Peradaban Islam itu selalu menceritakan tentang masa lalu yang luar biasa, yang bombastis. Lihat, ada Ibnu Sina, lihat ada Al-Khawarizmi dan lain sebagainya. Kenapa mereka terus-terusan kembali ke masa lalu, menceritakan romantisme dan kebesaran di masa lalu dan sebagainya? Ya karena mereka dikalahkan dan mereka tahu kekalahan itu sakitnya seperti apa. Untuk mengurangi rasa sakit itu, alih-alih mencoba untuk meneruskan peradaban kuno di masa lalu yang katanya besar itu, mereka memilih menjadikan cerita-cerita itu tameng untuk menghindari kengerian dalam hati. Begitu. Nah, tapi kan gak kayak gitu. Atau Cina juga bangga terhadap sejarahnya, Cina juga bangga terhadap masa lalunya, dan itu mereka bisa jadi maju. Iya, bisa. Karena begini Baraya, menghargai masa lalu itu beda dengan menggunakan masa lalu sebagai tameng untuk menutupi kekalahan. Kalau misalkan saya memberikan ilustrasi yang sangat sederhana, ginilah. Di Indonesia sekarang itu lagi booming dan fenomenal Pak KDM. Nah, balik lagi ke Pak Kang Deddy Mulyadi ya. Kang Deddy Mulyadi itu adalah pejabat yang fenomenal dan banyak sekali yang fanatik padanya. Tapi yang fanatik itu bukannya mengikuti jejaknya, bukannya meniru apa yang dilakukannya, tapi hanya menjadi fanatik buta dan berharap padanya. Itu saja. Jadi ketika Pak KDM misalkan bersih-bersih sungai dari sampah yang merajalela, maka pendukung-pendukung fanatiknya itu hanya memuja Pak KDM, tetapi dia tetap buang sampah sembarangan. Gitu. Ketika Pak KDM itu habis-habisan mempertaruhkan jabatannya, mempertaruhkan reputasinya
untuk berhadapan dengan mafia-mafia pendidikan dan kemudian menciptakan perubahan-perubahan besar di situ, maka pengikut-pengikutnya alih-alih berusaha mengikuti dengan misalkan mendidik anak dengan baik, kemudian menciptakan sistem pendidikan yang memadai dan layak anak dan sebagainya, mereka justru hanya memuji Pak KDM sambil ke anak aja masih membiarkan mereka nonton HP lebih dari 3 jam sehari. Begitu kan? Nah, itulah yang terjadi. Dalam hal ini orang India, orang Indonesia, orang Islam, mereka bangga terhadap masa lalu, tetapi selesai di situ. Selesai di situ. Hanya mengaguminya, hanya menjadikannya alat untuk menghibur diri. Sedangkan Cina bangga terhadap masa lalu, tetapi pikiran mereka adalah bangsa kita adalah bangsa yang besar. Sebuah tanggung jawab besar agar kita juga ikut melestarikan kejayaan itu dan bahkan menambahnya. Jadi masa lalu yang agung harus kita jadikan pijakan, bukan payung ya, pijakan agar kita bisa melangkah lebih maju lagi. Sedangkan orang Indonesia, ya yang negara-negara atau bangsa-bangsa yang besar atau mengaku besar tetapi tidak berdaya, itu masa lalu yang gemilang-gemilang itu bukan dijadikan alas tapi dijadikan payung. Ya udah, hanya untuk menutupi kengerian dan rasa sakit hati yang menghujani diri mereka setiap hari dari langit. Begitu kurang lebihnya. Nah, makanya dalam hal ini saya katakan, Baraya mau percaya sama cerita tentang Wimana atau tidak, tentang UFO atau tidak, dan lain sebagainya, oke, kita buka saja kemungkinan untuk itu. Anggaplah bahwa orang India di masa lalu memang sudah bisa menciptakan Wimana termasuk dengan nuklirnya. Anggaplah kita percaya tentang itu. Tapi yang jadi masalah adalah setelah itu apa? Apakah kita berencana untuk menggunakan kejayaan masa lalu itu sebagai tameng, atau justru menjadikan mereka itu sebagai alas pijakan agar kita bisa melampaui kejayaan-kejayaan nenek moyang kita di masa lalu. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.